Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hanya itu yang doa saya yang bisa sampaikan pada Anda dan yang paling penting semangat lihat situasi yang terjadi saat ini dan ini kelihatannya Bung Rocky asik nih, outdoor pakai kacamata hitam atau apa. Wah, mantap ini. Ya. Saya lagi di Bola Mongondo tuh, di sebuah Hmm. lokasi yang sangat indah, sepi pantainya tuh, dan Hmm. lagi mau bertemu dengan keluarga dan beberapa sahabat. Yes, oh, oke, mantap. Selamat menikmati, tapi tetap saja kita menikmati ketegangan, gitu ya. Jadi Anda balance tuh. Anda menikmati ketegangan di Jakarta dari sebuah tempat yang agak tenang, yang tenang, begitu ya. Yes. Oke, mari kita lanjutkan, Bung Rocky ya. Kemarin kita bicara tentang situasi yang menegang antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi dan kita tangkap sinyal-sinyal dari pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh, gitu, makan siangnya Pak Luhut dan Pak Surya Paloh. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita melihat ini ada juga arah meski Pak Surya misalnya minta dipertemukan dengan Pak Jokowi bersama dengan Pak Luhut gitu. Tapi kita lihat juga ada. Nah, kalau memang memang Pak Jokowi mau gusur Nasdem, kenapa sekarang menterinya Pak Syahril Yassin Limpo dikasih jabatan ad interim gitu loh, dan jauh nih urusannya dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Perindustrian gitu. Ya, terlihat bahwa memang ada ketegangan kreatif. Nah, saya pakai istilah Ican Lembas selalu dia bilang begitu. Politik itu ketegangan kreatif. Tegang tapi menimbulkan kreativitas kan. Gampangnya begitu kan. Jadi kelihatannya tentu Surya Paloh merasa dia dalam posisi yang terdesak itu. Kalau kita lihat opini publik kan dianggap bahwa tetap aja istana Jokowi itu marah, bahkan cari segala macam akal supaya Anies tidak dicalonkan oleh Nasdem. Tetapi public opinion juga tahu bahwa itu agak susah karena Anies sudah masuk dalam pletora bahwa dia calon presiden. Walaupun ada kesulitan untuk cari calon wakil presiden. Nah, ini sebetulnya sinyal bahwa Pak Jokowi berupaya untuk betul-betul mengendalikan pemilihan umum ke depan. Apapun mau dibantah, Jokowi bilangnya saya nggak cawe-cawe, menteri-menteri bilang nggak, Pak Jokowi mau jalan terus dengan konstitusi. Tetapi nggak mungkin hal-hal yang deskriptif hari-hari ini yang tergambar dengan bagus itu pada publik mau ditutupi. Jadi kelihatannya ada ketegangan tadi, tapi kita tahu bahwa selalu ada cara tuh, ada siasat. Mungkin orang seperti Pak Luhut mencari jalan tengah atau timnya Pak Surya Paloh juga cari jalan tengah. Tetapi jalan tengah itu nggak bisa menutupi watak orang. Kan watak Jokowi tetap dendam, wataknya Surya Paloh tetap mau melawan. Kan itu yang terbaca kan. Jadi balik pada sinyal-sinyal awal itu supaya yang ketegangan antara dua psikologi ini, dua karakter ini nggak terlalu terbaca, ya kira-kira muncullah nama Yassin Limpo itu tuh. Ini hanya tukar tambah sementara lah, bukan tukar tambah final tuh. Ya, apa istilahnya Kalau kalau tukar tambah final itu mestinya soal Johnny Plate kalau itu final tuh. ya, 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 ya. Ini apa istilahnya? Detente gitu ya, Bung Rocky, kalau dalam. Ya, itu dalam istilah perang dingin dulu itu Hmm. bahasa pada bahasa Rusia ya detente detang gitu, detente itu. Sama-sama menahan diri tapi mesti cari pihak ketiga. Nah, kesulitannya pihak ketiga itu siapa tuh? Itu yang kita maksud tuh. Apakah tidak kita bisa lihat bahwa Pak Luhut ini menjadi semacam pihak ketiga, meskipun kan kita tahu dia orang kepercayaannya Pak Jokowi dan kemudian juga dia cukup punya hubungan yang dekat dengan Surya Paloh. Saya kira itu yang paling pas sebetulnya. Pak Luhut kan punya kemampuan maneuvering. Pak Luhut tahulah watak sebagai sama orang Sumatera wataknya Pak Surya Paloh. Nah, Pak Luhut juga tahu watak dan batinnya Pak Jokowi karena Pak Luhut yang saya kira paling intensif bersentuhan dengan Pak Jokowi mungkin ya gampangnya bahwa orang yang pada akhirnya dianggap sebagai paham tentang politik istana itu adalah Pak Luhut. Jadi kira-kira itu yang kita inginkan supaya ada semacam sinyal mau berantakan boleh tapi jangan berantakan itu memberantakan demokrasi kan. Kan persaingan dua individu yaitu Surya Paloh dan Jokowi kan udah terlalu lama persaingan itu. Dan persaingan itu kemudian dipicu oleh Surya Paloh secara bukan nekat sebetulnya ya secara lantang mencalonkan Anies dengan kalkulasi juga kalkulasi pragmatis sebetulnya kan. Kan Anies itu dimunculkan oleh Nasdem karena menganggap Anies adalah lokomotif yang akan narik gerbong elektabilitas Nasdem dengan alasan bahwa Anies sebaiknya diucapkan atau dipromosikan sekarang sebelum dia ditangkap KPK. Kan itu pikiran
pikirannya begitu di publik minimal. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa Nasdem akhirnya nggak ada kader juga sih, nggak mesti ambil Anies tuh. Walaupun ada kaitannya bahwa Anies adalah Nasdem, LSM nanya Nasdem segala macam. Tapi politik selalu kita lihat momentum. Mungkin Surya Paloh berpikir, wah momentumnya memang kecepatan waktu itu. Sehingga Pak Jokowi tersinggung tuh. Tapi itu memang hitungannya pada waktu itu, bahwa kalau Anies nggak diucapkan oleh Nasdem, nggak akan ada kontroversi. Kalau ada kontroversi, itu artinya ada percakapan politik lanjut. Bagi Pak Jokowi lain lagi, Anda kan menteri saya, ngapain tiba-tiba bikin heboh dengan calonin Anies. Padahal Anies adalah sosok yang relatif tidak disukai oleh istana. Nah itu sebetulnya, tapi itu udah jadi kan, Anies sudah jadi fakta, dan persaingan antara wataknya Jokowi dan wataknya Surya Paloh juga udah jadi fakta. Kita coba lihat apa yang bisa diselesaikan oleh Pak Luhut misalnya tuh. Oke, kemarin kan kita sudah singgung ya, lepas dari agenda Pak Surya Paloh apa di belakang Anies mencalonkan Anies Baswedan, tapi kan ini saya kira ada dua hal yang berbeda sekali. Di satu sisi Pak Jokowi bicara soal etika hubungan personal, begitu ya. Sementara Pak Surya Paloh bicara soal etika politik dalam kaitannya dengan soal koalisi gitu yang dianggap ya sudah berakhir kan kalau sampai tahun 2004. Saya tetap mengawal Ma'ruf Jokowi Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Setelah 2024 ya Jokowi nggak boleh cawe-cawe kan, kira-kira begitu kan ya Bung Rocky ya. Ya itu matematikanya begitu, tapi kan ada emosi di situ bahwa masa 2024 masih 1 tahun lagi, masa mesti bersabarlah atau paling enggak ya beritahulah. Jadi kelihatannya Pak Jokowi jengkel karena ada yang balelo dari dalam tuh. Nah poinnya Pak Jokowi itu soal etika, bukan etika politik pada Pak Jokowi, etika basa-basi lah, atau etiket sebetulnya, bukan etika tuh, etiket dari seseorang yang etiket, bukan etika ya, ini etiket ya. Etiketnya kok buruk gitu ya, dan mengacaukan seluruh perencanaan politik Jokowi itu. Sebaliknya Surya Paloh berpikir yang lebih total. Ini kan etika politik, bukan etiket tuh. Saya berhak, saya ketua partai berhak tuh, bahwa nanti saya minta maaf bahwa ini saya dahulukan, itu bisa disusulkan kan. Jadi mestinya memang begitu, etika mendahului etiket. Kalau etiket duluan yang nggak pernah mungkin Anies Baswedan diucapkan sebagai capres oleh Surya Paloh. Saya kira Surya Paloh juga mengantisipasi itu. Kalau dia lapor duluan bisa terhalang. Pasti. Kalau Anies diajukan tanpa restu Jokowi, ya pasti nggak bakal jadi tuh. Lebih baik gradile aja, taruh dulu di situ. Jadi ada nakalnya juga Pak Surya Paloh. Ya nakal-nakal politisi lah. Nah, tapi sekarang pertanyaannya ini kan kita akan melihat ini adu kuat gitulah ya. Dan kita selalu, saya sempat tanyakan juga pada teman-teman Nasdem, kayak kenapa kalian nggak cabut saja seperti kita bicarakan. Kata mereka justru itu maunya Pak Jokowi, yang dimaunya Pak Jokowi gitu. Jadi enak bersih gitu Pak Jokowi. Tapi sebaliknya kita juga dorong ya mestinya kalau begini-begini Pak Jokowi ya terbuka juga. Kenapa Pak Jokowi terkesan menahan-nahan gitu? Reshuffle kan bolak-balik itu. Saya kira banyak yang kecewa gitu ketika partai-partai koalisi yang lain dorong-dorong supaya Nasdem ditendang, tapi sampai sekarang Pak Jokowi tidak berani nendang itu. Gitu. Itu kita ukurkan pada kasus atau status dari kasusnya Joni Plate. Ya ditangkap aja kan, jadi selesai kan. Jadi sebetulnya juga Nasdem nunggu tangkap aja menteri kami sehingga kami resmi mengundurkan diri dengan asumsi sudah ada persiapan untuk merayakan penangkapan itu sebagai kemenangan politik. Kan akan dinyatakan bahwa Joni Plate ditangkap karena Nasdem tetap dukung Anies. Walaupun kriminalnya belum diperiksa, tapi orang udah anggap loh kok begitu sih istana tuh nggak fair. Jadi kira-kira Nasdem juga nunggu permainan itu tuh. Jadi udah bidak putih udah dimajukan, tinggal Nasdem nunggu mau keluar kuda duluan atau bidak putih di ruang yang sama, di mungkin D4 itu dikeluarin bidak putih bidak hitamnya itu. Jadi ini betul-betul pertandingan siasat aja sebetulnya. Kalau pertandingan etika udah selesai, begitu Joni Plate disebut harusnya sekarang dia udah dinyatakan bersalah apa nggak bersalah. Ini kan ditahan-tahan untuk negosiasi Nasdem dengan Jokowi kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ini dua watak yang saling tukar tambah dan memberatkan demokrasi karena
orang tetap anggap Jokowi kenapa sih anti Anies tuh, kan itu soalnya tuh. Nah itu yang dieksploitir oleh Nasdem, kan tetap Jokowi dianggap anti Anies, itu nggak enaknya tuh. Jadi kalau misalnya Anies memang tidak disukai Jokowi, ya bilang aja bahwa memang Anies bukan calon kami, tapi kami nggak akan halangi dengan cara-cara yang agak licik tuh. Jadi cara-cara agak licik itu dibaca oleh publik tuh, dan itu bahaya tuh, terutama pada Pak Jokowi akan Ya. dianggap sebagai penghalang demokrasi itu. Ya, dan di tengah itu kemudian yang mengambil advantage dari soal itu dalam standing moralnya Pak Prabowo kan, yang justru akan berkompetisi dengan Pak Anies, dan juga Ganjar menyatakan bahwa dia semua putra-putra terbaik, ya udah berkompetisi saja secara fair kan, kudunya kan begitu ya. Iya, Prabowo yang jadi matang, jadi terlihat matang karena menganggap nggak apa-apa kan siapapun bisa berkompetisi itu. Jadi Prabowo diam-diam lagi ngumpulin poin soal etika politik. Jadi bukan hal yang harus dia beli atau kumpulkan terus apa ya. Sekarang dia dengan kalimat bahwa oke, nggak apa-apa, saya mampu head to head dengan Ganjar, yang sebetulnya bagi Pak Jokowi ya udah saya telan aja lah, walaupun ada perjanjian batu tulis, tapi ya tinggal batunya, tulisannya udah habis karena Bu Mega hanya pilih Ganjar gitu kan. Jadi Prabowo memperlihatkan watak keprajuritannya, nggak ada fair. Demikian juga pada Anies yang betul-betul diomelin berkali-kali oleh Prabowo kan, tapi Prabowo mengerti etik demokrasi ya begitu. Soal keahlian untuk jegal-menjegal ya di belakang layar juga bisa sebetulnya kan, tapi ke publik mesti terlihat bahwa ini bersih. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya kita akan melihat ini bagian dari juga tadi ya yang Anda sebut tadi, ini soal pertandingan strategi kalau Anda ibaratkan catur. Tapi saya kira juga percaya soal ini psikologi, ini kan ini cyber gitu ya, saling masing-masing ya. Jadi kita lihat siapa di antara mereka yang kuat gitu secara psikologinya. Ini kan menimbulkan ketegangan tersendiri gitu yang mungkin bagi publik ini menegangkan, mungkin buat para politisi justru mengasihkan gitu. Ya, kalau saya diminta pendapat itu Pak Jokowi akan kalah cyber tuh, karena makin lama eh, kalimat yang dipilih oleh Pak Surya Paloh itu makin ofensif itu kan, itu intinya kan. Jadi Pak Surya Paloh juga menunggangi psikologi publik yang menganggap Jokowi kok berlebihan ya menghalang-halangi Anies tuh. Tapi Jokowi masih simpan kartu yang juga publik tahu, jangan-jangan memang Surya Paloh punya problem sehingga harus ofensif tuh. Apa misalnya mempertahankan menterinya yang bentar lagi mungkin ditangkap oleh kejaksaan, Pak Joni Plate itu. Jadi ini mestinya ada injury time, tapi kalau injury time dibuat strateginya bisa berubah kan. Jadi kita biarkan aja ini sebagai tontonan, dan tentu Demokrat dan PKS juga bingung nanti kan ini gimana jadinya nih ya. Kalau Nasdem yang mengusulkan Presiden Anies itu berselisih jauh dengan Jokowi, dengan konsekuensi pencapresan Anies selesai kan. Jadi hitung-hitungan itu yang sekarang membuat publik menganggap ini bakal berantakan nih pemilu ke depan. Nah kita sebagai pengamat hanya mau kasih kisi-kisi bahwa ketegangan etika antara Jokowi dan Surya Paloh dan koalisi perubahan yang sampai sekarang nggak bisa menemukan cawapresnya, itu semua dimulai dari problem yang sama, itu mereka masing-masing pro 20%, kita justru pro 0%. Jadi mereka sebetulnya yang gali lubangnya sendiri itu untuk berkelahi. Oke, tapi ini saya kira ya Pak Surya Paloh ini udah memulaikan apa ya, memainkan kartu andalannya betul dengan mengingatkan. Itu secara psikologi saya kira itu sangat mengganggu Pak Jokowi nanti, yang diingatkan bahwa ya kalau setelah ini apakah Pak Jokowi nanti setelah tidak jadi presiden tidak perlu partai politik. Ini kan ini tepat banget karena tentu saja Pak Jokowi sebagai pribadi dia tidak perlu kartu partai politik, tapi putra-putranya yang masih berkarir, putra dan menantunya. Ya, dan ada putra berikutnya yang mau berkarir di politik kan bagaimanapun tetap mempertimbangkan membutuhkan partai politik dan gitu. Ya, itu taktik yang bagus. Jadi kalau orang bermain di lapangan yang terlalu teknis, dia nggak bisa lihat dari atas itu apa sebetulnya ujung permainan itu. Nah, Surya Paloh berdiri di atas pohon dan lihat orang yang bermain, lalu dia temukan istilah itu. Memang nggak perlu lagi partai politik. Jadi Surya Paloh berbicara secara lebih makro tuh tentang nasib dari demokrasi. Sementara Jokowi menganggap bahwa nasib demokrasi itu ya udah urusan kalian, nasib saya yang mesti saya pikirkan, kan begitu kan. Jadi kelihatan Jokowi justru jadi sempit. Surya Paloh jadi lega tuh perspektifnya kan. Jadi dianggap yang lagi tumbuh sebagai negarawan justru Surya Paloh. Walaupun dari awal itu intrik politik juga kan. Nah Jokowi kehilangan ide untuk menyatakan diri sebagai negarawan karena dia main di wilayah yang terlalu praktis, yaitu jegal menjegal. Itu kira-kira kesimpulannya.
Oke, makin makin menarik ya. Betul, jadi ini memunculkan ketegangan kreatif gitu ya. Dan supaya kita sebaiknya kalau dari sisi kita sih dinolkan saja ya, Bung Rocky semuanya mestinya ya. Dari dulu yang dinolkan nggak percaya sih. Ya tapi Ya, udahlah, sejarah yang akan mengadili nanti. Siapa yang berpegang pada prinsip kemurnian demokrasi, siapa yang memang berupaya untuk menunggangi demokrasi. yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Yes.